Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Putri Larosa dengan NIM 2208016063 akan menyampaikan 6 ayat tentang sains. Yang pertama tentang pendidikan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama aksanallahu ilaika wala tabtagi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab menjelaskan tentang bahwa dunia adalah tempat kita untuk menanam dan akhirat adalah tempat kita untuk menuai. Ayat di atas itu menggarisbawahi bahwa pentingnya mengarahkan pandangan kita kepada akhirat sebagai tujuan kita. Tetapi kita jangan mengabaikan kehidupan dunia. Sebagai dunia itu adalah sebagai sarana kita untuk menuju ke tujuan kita, yaitu akhirat. Ketika kita berbicara tentang kebahagiaan akhirat, bahkan menekankan dengan perintah untuk bersungguh-sungguh dalam menggapai akhirat. Kita boleh menggapai akhirat, tapi kita tidak boleh melupakan dunia juga. Ayat di atas juga menjelaskan tentang larangan tentang perusakan di muka bumi ini. Setelah kita dianjurkan untuk berbuat baik, Allah juga tidak suka dengan manusia yang manusianya itu merusak alam yang telah diciptakan oleh Allah. Nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 adalah kita harus seimbang dalam menjalankan kehidupan antara dunia dan juga akhirat. Kita janganlah bosan-bosan untuk menuntut pendidikan. Kita haruslah mencari pengetahuan seluas-luasnya agar kita tahu suatu hal yang sebelumnya tidak kita tahu. Yang kedua tentang biologi. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablugu asuddakum summa litakunu suyukhan wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablugu ajalan musamman wal'allakum ta'qilun. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian kamu dibiarkan hidup lagi sampai masa tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum hari itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraish Shihab bahwa Allah menciptakan kalian, wahai anak Adam, dari tanah. Dari tanah tersebut, Dia menciptakan nutfah yang kemudian Dia ubah menjadi alaqah. Setelah itu, kalian dikeluarkan dari perut ibu-ibu kalian dalam bentuk bayi. Selanjutnya, ada kalanya Allah memanjangkan umur kita hingga sampai kesempurnaan fisik dan daya pikir dan memanjangkan lagi hingga mencapai usia lanjut. Kalian diamati sebelum mencapai usia muda dan tua. Allah menciptakan kalian dengan cara seperti itu agar kalian itu memikirkan hikmah dan pelajaran yang kalian akan dapat. Dalam Quran Surat Al-Mu'min, nilai-nilai yang dapat kita ambil yaitu bahwa telah dijelaskan dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia yang dari tanah, kemudian air mani, kemudian segumpal darah. Dan itu sebagai pedoman atau pijakan para ahli dalam meneliti kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Tentang ayat Al-Quran tentang kimia terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30.
Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafata'nahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah menjadi padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahwa ada pula yang mengartikan dengan kata melihat, yakni apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi di dalamnya air yang banyak. Dahulu kala langit dan bumi adalah suatu hal yang terpadu atau menjadi satu. Kemudian Allah belah menjadi dua, dan antara langit dan bumi itu terpisah, lalu diarahkan ke negeri yang mati. Jadi Allah itu menurunkan hujan ke bumi, dan kemudian ditumbuhkannya pertumbuhan untuk manusia hidup. Nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yaitu bahwa kekuasaan Allah sangatlah besar. Allah bisa memisahkan antara langit dan bumi. Itu adalah satu hal kekuasaan Allah. Jadi sebagai orang yang beriman, kita harus mempercayai kekuasaan Allah atas apa yang selanjutnya, yaitu ayat Al-Quran mengenai tentang fisika. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubasyiratin waliyudhiqakum min rahmatihi walitahriyal fulku bi amrihi walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahwa melalui ayat Al-Quran dan juga aneka peristiwa fenomena alam yang terus-menerus memberikan tuntunan dan peringatan kepada manusia. Ayat di atas merupakan salah satu contoh dari pengulangan dan penganekaragaman itu. Ayat di atas membicarakan mengenai tentang angin yang menggambarkan nikmat Allah atau kuasa Allah yang sungguh dahsyatnya, yaitu kuasa Allah yang ada di darat maupun yang ada di lautan. Angin dapat mendatangkan manfaat dan dapat pula mendatangkan mudarat, tergantung siapa saja yang menggunakannya. Kata maroh atau isibnya ditekankan oleh ayat ini untuk mengingatkan kepada manusia betapa besarnya nikmat yang Allah berikan, yaitu anugerah kepada mereka melalui kemampuan kapal mengarungi samudra dan diselamatkan selama perjalanan, dan bahwa Allah itu menetapkan hukum-hukum alam yang memungkinkan manusia untuk memanfaatkan lautan. Nilai yang terkandung pada ayat tersebut adalah bahwa kita sebagai manusia seharusnya dapat memanfaatkan angin tersebut sebagai sarana untuk melanjutkan kehidupan kita, untuk memudahkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti para nelayan memanfaatkannya untuk berlayar dan mencari ikan. Selanjutnya yaitu mengenai tentang matematika. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falbisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'akhadahumut tufanu wa hum dhalimun, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar dalam keadaan adalah orang-orang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14.
Al-Misbah karangan Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa kisah Nabi Nuh itu telah diuraikan dengan panjang pada surat Hud. Dan di sini itu ada penambahan, yaitu bahwa beliau itu berada di tengah kaumnya selama 950 tahun. Masa itu adalah masa beliau berdakwah menjadi nabi, dan setelah itu keselamatan dari air. Beliau masa hidupnya itu ada yang menganggap bahwa tidak mungkin kalau masa hidupnya itu selama 950 tahun, itu mustahil. Syed Qutb itu mengomentari masa tersebut itu adalah waktu yang sangat panjang sekali, tidak mungkin, serasa tidak biasa dengan umur manusia pada umumnya. Kalau kita memandang dari segi sudut pandang kita, yaitu memberikan bahwa zaman dahulu itu masih sedikit populasi manusianya. Jadi mungkin Allah itu memberikan masa yang lebih panjang sehingga populasinya itu semakin berkembang pada saat ini. Nilai yang terkandung pada ayat tersebut yaitu bahwa kita dianjurkan oleh Allah untuk menganalisis sebuah angka. Jadi di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi dalam ayat tersebut kita disuruh untuk menganalisis angka-angka yang ada pada tahun pada zaman Nabi Nuh. Selanjutnya yaitu tentang ayat Al-Quran tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terdapat dalam Quran Surat Yasin ayat 41-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil maskun wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarhabun, yang artinya mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan, dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab menerangkan bahwa ayat tersebut membuktikan kuasa Allah, yakni mengingatkan kita manusia tentang leluhur yang diselamatkan di atas perahu Nabi Nuh. Ada sedikit persamaan antara matahari dan juga bulan dan bahtera Nabi Nuh. Bulan, matahari, serta planet itu beredar di ruang angkasa, bagian-bagian berenang dan berlayar di lautan lepas. Kapal dan perahu-perahu pun berkeliling dan berlayar. Kapal dan perahu hanya setetes wujud dari samudra yang diciptakan oleh Allah. Ia bagaikan bulu yang dapat dihempaskan oleh ombak lautan. Ia bagaikan, dan bumi, bulan, dan matahari pun itu hanya setetes dari wujud dari Sang Allah. Nilai yang terkandung pada ayat tersebut adalah bahwa dahulu kala itu sudah dijelaskan tentang transportasi darat maupun laut. Nah, jadi dengan perkembangan zaman, kita sebagai manusia diajarkan oleh Allah untuk berpikir kritis dan kreatif, yaitu dengan menciptakan transportasi. Dan pada zaman sekarang sudah terdapat banyak sekali transportasi yang kita gunakan, seperti yang ada di udara pesawat terbang, kemudian yang di darat itu motor, truk, bus, dan lain sebagainya. Kemudian di laut kapal selam, kapal feri, dan lain sebagainya.